Sayang, bagus kan buat belah durian? Istriku, apa-apaan ini? Kamu udah pulang? Jadi gini, kelakuan kamu di belakangku. Hah? Ya udahlah, lagian udah ketahuan juga. Iya, emang aku selingkuh. Terus kenapa? Dasar pengkhianat. Bodo amat. Kamu mau minta cerai? Aku nggak peduli. Lagian di sini yang kaya kan aku. Oke, kita cerai. Mendingan sekarang kamu pergi dari rumahku. Tapi sebelum pergi, lepas semua barang-barang yang pernah aku kasih ke kamu. Udah kan? Sekarang aku pergi dari sini. Purin, jadi gembel kan lu sekarang? Hari ini aku kehilangan segalanya, termasuk orang yang aku cintai. Resto mewah ini baru buka loh, Yang. Makanannya enak-enak banget. Ya, soalnya denger-dengar dulu tuh ownernya orang susah, tapi dia tuh jago bisnis. Ya udah, cus kita pesan makanan yang paling mahal di sini. Pelayan, yuhu. Silakan nggak mau pesan apa? Mantan suamiku. Sekarang kamu kerja di sini jadi pelayan. Iyalah sayang, secara tanpa hartamu dia itu cuma butiran pasir kucing. Dengerin deh, Yang. Ada bunyi-bunyi kesuksesan nih memanggil. Siapa sih sayang yang nelfon? Biasa investor. Aku kan udah sukses. Beda sama mantan suamiku ini yang cuma jadi pelayan di sini. Halo, dengan siapa di sana? Dari Gaspol Utangku. Ini pinjol ibu udah nunggak 6 bulan. Segera lunasi atau... Mungkin itu salah sambung aja. Aku nggak pernah pakai gituan kok. Lu ngapain senyum-senyum? Buruan ambil minum. Baik, Tuan. Silakan. Ini gratis buat kalian berdua. Sayang. Tunanganku udah datang. Tunggu bentar ya, sayang. Aku baru melayani tamu. Oh, jadi ini tunanganmu? Pantes sih, sama-sama rendahan. Dan kamu pasti mantan istrinya yang dulu tukang selingkuh itu kan? Dasar gak punya sopan santun. Cukup ya. Kamu udah keterlaluan. Mending kalian berdua pergi dari sini sekarang juga. Kamu tuh cuma pelayan di sini. Mana mungkin bisa ngusir pelanggan elit kayak kami? Maaf Pak, saya telat. Soalnya tadi motor saya mogok Pak. Pak Radit. Iya, Pak Radit ini adalah pemilik resto bintang 5 ini. Kalian berdua udah tahu kan? Jadi lebih baik kalian berdua pergi dari sini sekarang juga. Atau kalian mau saya bawa ke kantor polisi? Mas Kim! Jadi ini kelawan kamu di belakangku! Ketahuan ya? Baguslah kalau gitu. Aku juga udah capek pura-pura miskin dan kelihatan setia di panggung. Tanda tangani surat perceraian ini. Sekarang perusahaanku sudah sukses. Dan aku udah nggak butuh cewek kampungan kayak. Sekarang aku butuhnya istri yang bohai. Kamu cerain aku setelah aku bantuin kamu bikin perusahaan! Bantuin apaan sih? Kamu itu cuma pedagang sayur. Gak usah ngayal deh. Dengar sendiri kan? Sekarang kamu tanda tangani surat ini. Aku udah muak liatnya. Semoga kamu nggak nyesal sambil nyari kamu. Ngomong. Angkat kaki dari sini. Pergi. Pintunya dicat ya. Bye! Winnie, kamu ngapain bawa koper kayak gini? Aku diusir. Mas Cliff selingkuh. Aku lagi nunggu ojol. Ya ampun, ya udah kita ngadem dulu yuk, jangan panas-panasan kayak gini. Yuk. Oh gitu. Makasih ya sis, udah nemenin aku. Iya, sama-sama. Ups,
Masih di sini? Belum dapat emperan buat tidur ya? Kasihan. Tahu nih, udah diusir masih aja nongkrong di sini. Malu-maluin. Alah, palingan dia ngemis ke tetangga kita, sayang. Kalian itu keterlaluan banget ya. Siska, diem kamu. Sekali lagi kamu bantuin dia, aku pecat suami kamu hari ini juga. Pergi kamu sana. Tunggu. Aku kan pegang nomor pria misterius itu. Kamu pasti tetangga Winnie kan? Iya. Simpan kartu itu baik-baik. Kalau terjadi apa-apa dengan Winnie. Arjen Tuan, ini disakiti. Berani-beraninya lo nyentuh dia. Siapa kalian? Mau jadi pahlawan? Sekali lagi tangan kamu nyentuh Winnie. Kak Harry yang ada di dalam mobil gak akan tinggal. Harry siapa? Sayang, mereka berdua itu putra konglomerat Septian. Pasti hari itu kakak tertua dari mereka. Kok Winnie bisa kenal sama investor kantorku? Hari ini, aku bakal bongkar jati diriku ke sahabatku. Kerja yang benar. Anak magang aja banyak gaya. Nggak usah banyak gaya. Iya, Pak. Ih, dasar bos jahat. Aku benci sama anak kaya. Mendingan jadi ngaku deh. Nih, proyek lain VIP dari PT tabrak-tabrak masuk. PT tabrak-tabrak masuk. Itu kan perusahaanku sendiri. Habis makan siang, kita bakal ada meeting sama mereka di hotel. Kalau sampai ditolak, kalian saya pecat. Sumpah males banget. PT ini tuh terkenal rese. Terus suka ngubah ini tuh dadakan. Deadline-nya juga mepet banget. Pasti kita gagal deh. Udah, nggak usah sedih gitu dong. Biar pikiran kita fresh. Habis ini kita makan siang steak wagyu anak 9 yuk. Makan siang pakai wagyu. Duit dari mana? Ini aja deh tanggal tua. Dompet aku isinya aja struk bajai semua. Enak banget. Habis makan malah asik-asikan ngobrol. Siap-siap buruan. Ini Pak, selamat siang Pak Romi. Ini proposal dari rencana kerja kami. Nanti semuanya akan dipresentasikan sama anak buah saya. Right. Sejauh ini adalah proposal yang paling sempurna yang pernah saya lihat. Kamu langsung saya ACC. Selamat kerja sama. Enggak boleh cek dulu Pak. Oh, saya kira nggak perlu. Saya yakin kalian tidak akan mengecewakan kami. Sorry, AC-nya setengah PK. Aneh banget ya, Rel. Masa Pak Romi bisa nge-ACC proposal kita gitu aja? Soalnya tadi aku minta tolong Dola untuk double check sama revisi proposal kita biar hasilnya lebih maksimal. Oh ya, kok kamu bisa booking ruangan sebagus ini? Bukannya VIP room di hotel ini harus di booking 69 hari sebelumnya ya? Oh, itu. Aku habis menang giveaway. Ya udah yuk pulang yuk. Sampai ketemu besok ya, Rel? Ya. Dah. Iya, halo. Kamu itu papa suruh magang cari ilmu, bukan buat main-main. Ya, tapi kan dia bestiku, Pak. Ma, jangan batasin pertemanan dong. Apa lagi sih, Pak? Malam ini kamu wajib datang ke pesta anak teman papa, biar dapat teman yang selevel. Nggih, Papi. Kenalin, aku Bu Beril, saya mohon ya Bu, tolong jangan pecat saya Bu. Saya janji, saya nggak akan merugikan perusahaan bos lagi. Kamu harus pura-pura jadi pacar saya. Kalau enggak, kamu saya pecat beneran. Tapi Bu, saya ini cuma pegawai magang biasa. Nanti orang tua Bu Beril gimana? Tampang kamu itu lumayan. Kamu pelajarin. Mulai sekarang, identitas kamu itu dokter lulusan luar negeri. Dokter lulusan luar negeri? Ya. Dan terutama kamu harus hati-hati sama kakak aku yang namanya Miss Alvina. Memangnya kenapa ya dengan Miss Alvina? Karena kalau kita ketahuan bohong, kita berdua bisa habis di tangan dia. Sekarang,
Aku harus rubah penampilan kamu supaya kakakku nggak curiga. Pura-pura jadi bos. Oh iya Bu, saya sampai lupa. Gimana? Jasnya cocok nggak ya sama saya? Lumayan. Ya udah, ini cepet bayar. Beryl. Pacar kamu gembel ya, sampai nggak mampu bayar sendiri. Jaga mulut kamu ya, Roni. Dia itu jauh lebih baik daripada kamu. Ini pasti. Dia bukan tukang selingkuh kayak kamu. Terus sekarang kita pergi. Sialan. Awas saja kamu. Kak Salvina harus tahu soal ini. Nggak kerasa ya akhirnya Beryl ajak pacarnya ke rumah juga. Gimana menurutmu, Vin? Kita harus tes dia dulu, Pak. Biar kita yakin dia memang pantas buat Beryl atau enggak. Halo, Pak. Kak, kenalin ini Riko, pacar baru Beryl. Om, ini saya bawakan obat mah khusus untuk Om. Dan ini buat Kak Vina. Ini ada skin. Kayaknya skincare ini nggak asli deh, Pak. Aku nggak lihat ada kode produksinya. Punya papa juga sama nih, Vin. Biar aman, mending nggak usah diminum deh, Pak. Kamu dapat obat ini dari mana? Kayaknya ini nggak asli deh. Itu asli kok, Kak. Dia kan dokter lulusan luar negeri. Kalau dia memang dokter lulusan luar negeri, kenapa Romi bilang dia numpang hidup sama Beryl? Udah, Vin. Biarin. Papa yakin juga pasti niatnya Riko tuh baik. Ini juga lucu kok, ada ularnya. Minum ya. Betul sekali Om. Coba Om minum dulu obat mah itu ya. Itu manjur banget. Om. Papa! Beryl, sebenarnya pacar kamu nih ngasih apa ke Papa? Pak, bangun, Pak. Yang, kamu tuh apa-apaan sih? Lagian bapak ini juga cuma minta bekas makan kamu doang. Kamu gak suka? Ini makananku. Jadi terserah aku mau apa-apain. Lihat deh. Nggak apa-apa, Mbak. Udah, nanti saya ambilin satu-satu aja. Jangan, Pak. Bapak jangan mukul makanan bekas. Bawa ini aja. Ini makanan baru. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Mas ya. Berani-beraninya lu ganggu kesenangan gua. Lu nggak tahu gua ini siapa? Udah. Jangan berantem. Ini tempat umum. Pria sejati tidak akan mengganggu ibu. Mas, cowok aku itu mafia. Dia mafia telegroup. Udah dengar kan? Masih berani bang gua. Mas, udah ya nggak apa-apa. Dia ini mafia. Aku juga sering dikasarin sama dia. Apa? Mbak sering dikasarin? Mbak mending cari cowok lain deh yang lebih bagus dari dia. Orang kayak dia gak pantas disebut mafia, bahkan manusia. Tapi sampah. Apa lu bilang? Hei! Kenapa ini? Ini madam, ada orang rese yang berani ganggu saya. Makanya mau saya beresin. Hadir! Balik sekarang. Bus besar mau ketemu. Baik madam. Ayo. Kasihan saya. Bos, kok kita balik ke kafe ini ya? Sebelum kamu dilantik, apa yang kamu tahu soal bisnis kita? Bisnis kita itu bergerak di bidang shadow economy, bos. Yang dimana kita itu organisasi raksasa yang menguasai 20% GDP di dunia. Bisnis kita bergerak di bidang gurita menjalar baik sektor mikro ataupun makro. Betul. Perusahaan telegroup ini bukan cuma punya mafia kelas terik, tapi orang-orang yang memiliki kekuasaan atas sistem negara kita. Lantas, kenapa ketua mau menemui saya di sini, bos? Cafe ini adalah bisnis gurita yang dihandle sama bos besar kita. Bukan cuma tempat favoritnya, tapi ini adalah tempat yang aman untuk eksekusi. Benar sekali. Madam, bukannya dia itu babu kafe ini? Bodoh! Dia itu pemilik shadow ekonomi. Bos besar kita. Selama saya membangun organisasi ini, saya belum pernah sama sekali mengganggu kaum kismin, bahkan melukai wanita. Oh ya, tadi katanya mau ngajak berantem. Gimana? Kita lanjut. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different and you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it, it's impossible. Ya ampun, kasihan banget. Dia pasti napi yang baru keluar hutan. Aku bawa bakal lebih nih. Tapi Udah, makan aja, nggak apa-apa.
PT Velocity Pro Max. Menarik. Aku harus temuin dia. Halo, Pak. Mulai hari ini aku ngantor ya. Mau ngerenong ya lo? Iya, ngaco. Gue tuh sengaja ya dandan kayak gini buat nyambut anak pemilik perusahaan yang mau ngantor di sini. Hey, aku mau ngembalin kartu nama kamu yang jatuh nih. Kamu kerja di sini juga? Aku Halah, palingan juga dia OB baru di sini. Ya, nggak mungkin lah ya, anak pemilik perusahaan pakai ngegembel kayak gini. Ih. Girls, ada manajer baru di perusahaan ini. Tahu nggak? Dia ganteng banget. Hah, pasti dia anak pemilik perusahaan ya? Wow, ganteng. Perkenalkan, aku Ya, nggak usah kenalan. Aku tahu kok kamu siapa. Mulai sekarang kita couple ya. Heh, apa lo lihat-lihat? Balik kerja sana. Iyo. Kerjain. Ingat ya, besok pagi semua ini harus udah selesai. Karena siangnya mau gue presentasiin ke Pak Iksan, calon mertua gue sekaligus pemilik perusahaan ini. Tapi kan ini proyek aku. Ya terserah gue lah. Lo mau gue aduin ke Ayang Devan biar lo dipecat? Hah? Jangan. Aku bakal kerjain kok. kok nggak kamu lawan sih? Segitu takutnya dipecat ya? Ya gimana? Adikku ada 8. Kalau aku dipecat, mereka mau makan apa? Kalau gitu, kamu nggak perlu khawatir. Aku bakal bantuin kamu. Katanya mau bantuin, tapi malah pergi. Selamat datang Pak Ketua. Baik, langsung dimulai saja presentasinya. Kamu kan yang mau maju? Silakan. Bukan Pak, tapi saya calon menantu Bapak. Hah? Calon menantuku? Iya, bahkan saya udah nyiapin hari baik loh untuk pernikahan saya dengan Dev, anak Bapak. Ih, kok Bapak malah ketawa sih? Ya gimana saya nggak ketawa? Karena Dev ini bukan anak saya. Wah, terus anak Bapak siapa? Halo semuanya. Nah, ini anakku. Robi yang 100% ori, yang tatoan ya guys. Remember my name? I'm Robi. Mas, uangnya jatuh. Iya, ini uangku. Kenapa? Mau lu ambil? Boleh bagi sedikit, Mas. Buat anak saya beli susu. Kalau lu mau uang, itu tuh kerja. Lumayan nih buat beli kripto. Duh, panas pingit. Ada duit. Udah amat punya gembel. Rosa, mari kita beraksi. Upsis. Kenapa ya Mbak? Kenapa lihat-lihat? Nggak pernah lihat orang cantik jongkok. Gak apa-apa, Mbak. Ih, nyebelin. Mending aku ke kafe. Coba ulang lagi deh. Perkenalkan, nama saya Lily. Saya... Kok ada uang? Apa uang ibu itu ya? Bu, ibunya kehilangan uang nggak? Enggak, Mbak. Mbak nemu uang ya? Iya Bu, tadi saya nemu di situ. Gimana kalau uangnya dibagi 2 aja, Mbak? Syukur-syukur biar buat beli susu anak saya. Tapi ini bukan uang kita Bu. Ini uang terakhir saya. Ibu nggak apa-apa ambil aja buat beli susu anak ibu. Makasih ya, Mbak. Mau sesusah apapun, kita nggak boleh mengambil hak yang bukan milik kita. Bentar ya, Mbak. Bos, saya udah ketemu sama orangnya. Selamat, kamu lolos jadi manajer umum di kantor saya. Tapi saya belum interview Bu. Ini bagian dari interview saya. Salvina,
Ini ada baju lusuh dan boneka bayi buat kamu bawa. Saya kan bukan Intel, Bu. Kok saya disuruh pakai baju sama bawa boneka ini? Udah, kamu lakuin aja sesuai rencana. Makasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Sialan. Ternyata kita berdua dibohong. Tenang. Aku ada ide biar gue family kita. Berarti ngambil aja nih uang gue sekalian. Ini seriusan ini. Gila, Bang. Jarang-jarang nih, Bang. Tapi masih kurang nih. Tas udah sekalian. Sini. Menang banyak, Bang. Bang, buruan, Bang. Ayo, Bang. Tunggu dihantam warga, Bang. Ayo, buruan. Bro, lu ngapa sih diem aja lu? Sahabat lu. Gue masih kepikiran sama cewek tadi. Elah, masih aja dipikirin. Nih yang penting nih. Duit. Awas. Kenapa sih lo nyelamatin gue? Udah crazy ya? Udah bosan hidup? Kenapa yang tadi masih kurang? Kalau yang tadi masih kurang, lo ikut aja ke rumah gue. Lo bebas ambil apapun yang kalian mau. Bang, lah, ayo. Yuk. Ayo. Kalian bebas ambil apapun yang kalian butuhin. Ayo, Bro. Ambil semuanya. Habis itu kita cabut. Tunggu dulu, bro. Lu kenapa lagi sih? Gue masih bingung sama cewek yang tadi. Jangan mikir lo. Selamat siang Bu Kiki, saya hanya ingin memberitahukan bahwa ibunya harus segera dikemoterapi karena kanker yang diderita ibu Anda sudah mencapai stadium 666. Terima kasih. Ini apa lo? Wait. Ini ibu lo? Jadi ibu kita sama? Berarti lo... Lu bukan apa kemis kemarin? Siapa yang ngizinin lu kerja di sini? Saya, Bang, bagi sedekahnya buat makan, Bang. Ngalangin aja lu. Bang, jangan, Bang. Ini uang terakhir saya buat makan. Bodoh amat. Bu, bagi sedekahnya, Bu. Udah 2 hari saya belum makan. Kamu bau banget sih. Pergi. Jangan ngotorin kafe ini. Pakaiannya aja bagus. Tapi orangnya pelit kayak gitu. Sumpahin lu ya, budak lu sempit. Masnya lapar ya? Gimana kalau masnya bantuin saya bersih-bersih? Nanti saya kasih makanan. Mau nggak? Mau, Mbak. Saya bisa ngelakuin apa aja kok, Mbak. Bahkan saya juga bisa bersih-bersih sampai kinclong. Ya udah nih. Yuk. Ini Pak makanannya dan ada sedikit upah Bapak untuk hari ini. Makasih ya, Mbak, atas bantuannya. Oh ya, Mbak. Saya boleh nggak ya bisa dapat kerjaan di sini? Saya janji saya bakal rajin. Boleh sih Pak, tapi ada syaratnya. Bapak harus berpenampilan rapi, bersih, mandi. Terus Bapak juga harus mencukur kumis Bapak sama jenggot Bapak supaya pelanggan tidak kabur pas melihat Bapak. Siap, Mbak. Wah, penampilan kamu jadi beda, jadi lebih bersih dan rapi. Udah, mulai besok kamu boleh bekerja di sini sebagai pelayan. Siap, Mbak. Makasih banyak ya, Mbak, atas bantuannya Mbak Lita. Saya nggak akan pernah lupain kebaikan Mbak Lita. Tapi saya di sini. Jadi gimana? Kamu sudah lakukan yang saya minta? Sudah, Miss. Kebetulan Khalid itu orangnya rajin dan juga teliti. Dan saya juga tadi udah ngasih makanan dan upah sesuai yang Miss minta. Bagus. Tapi Miss,
ngomong kenapa Miss ngasih dia kerjaan. Padahal kalau Miss kasihan sama dia kan Miss bisa kasih aja uang. Saya nggak mau selamanya pemuda itu punya mental yang suka minta-minta. Lebih baik kita kasih alat pancing daripada ikan. Dia masih muda dan sehat. Sudah sepantasnya kita kasih kesempatan. Rita, gimana? Selama saya pergi, kafe rame, jualan banyak? Oh iya Pak Sanusi, hari ini penjualannya lumayan banyak. Oh iya Pak, sekalian saya mau ngenalin karyawan baru ke Bapak. Kenalin Pak, ini waiters kita yang baru, namanya Radit. Asre! Lu bukan apa kemisnya kemarin? Siapa yang ngizinin lu kerja di sini? Saya Dibuka dong maskernya. Aku kan pengen lihat muka kamu. Nggak bisa, Beb. Dari kecil orang tua aku ngelarang aku buat buka masker ini. Lah, emang kenapa? Aku takut kalau aku buka nanti kamu nggak sayang lagi sama aku. Beb, kita ini udah mau jalan setahun loh. Masa kamu gak percaya sama aku? Oke, aku buka, tapi kamu janji ya, kamu nggak bakal lari. Iya. Beb. Nah, Iya, Pak. Papa ini tahu Papa bukan ayah kandung kamu, tapi Papa ini sayang banget sama kamu. Makasih ya, Pak. Terus kenapa kamu nggak pernah lepas menutup muka kamu ini? Aku takut ntar kalau aku buka, orang-orang pada kabur kalau ngelihat mukaku yang asli. Cuma ibu yang pernah lihat mukaku yang asli. Udah, kamu nggak usah khawatir. Lepas aja. Jangan kabur, Pak. Iya. Ya udah, tenang ya. Papa pasti bantu kamu. Ya. Ya, Pak Ustadz, silakan. Ini anak saya. Silakan. Coba saya mau lihat mukanya. Astagfirullahaladzim. Sesuai sama dugaan saya, anak bapak kena guna-guna. Terus gimana Pak Ustadz? Biar saya obati. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Gimana? Terima kasih Pak Ustadz. Tapi jangan seneng dulu. Kamu harus cari orang yang membuat seperti ini. Kalau tidak, kutukan ini akan bertahan selamanya. Paham? Baik Pak Ustadz. Sekarang Yani pasti udah nggak takut lagi sama aku. Aduh, gede banget sih, jadi sakit. Oh, sayang. Kamu siapa? Ini aku, Romi. Nggak mungkin. Oh, karena aku udah lepas masker aku ya. Ini mukaku yang asli. Aku udah sembuh, sayang. Tadi aku pergi sama Romi. Apa? sayang. Ngapain kamu kesini lagi? Mau gangguin cucuku? Sayang, aku berangkat kerja dulu ya. Bye-bye. Nenek, jangan kayak gitu dong. Radit kan dia suka nolong. Alah, dulu juga bapakmu begitu. Ujung-ujungnya apa? Ninggalin utang sampai ibu mau meninggal. Sudah, mendingan kamu bantuin nenek masuk dapur. Aduh, lupa beli panci lagi. Apa kayak mana ini? Halita, nenek lupa beli panci, Dok. Tenang, Nek. Pesan di Shopee aja, gampang kok. Nenek juga pasti bisa. Wah, ternyata gampang ya, Lid. Tapi kapan sampainya? Panci ini tuh penting buat bikin pesanan pelanggan. Aman, di Shopee itu cepet kok. Pesan yang pengiriman instan aja, pasti nyampenya hari ini juga. Masa sih? Emang bisa secepat itu nyampenya? Bisa dong, kita pesan aja ya.
Permisi, paket Shopee-nya. Wah, ternyata sampainya cepet juga ya, Lid. Terima kasih ya, Mas Peri yang baik. Mas Radit, Nih, ini restoran si tukang utang itu. Kalau sampai bulan ini nggak bayar, kita sikat aja restoran. Tolong jangan sentuh resto ini. Saya yang bakal cicil semua utang bapaknya Rita. Padahal lu sampai ini ibu kita apain? Pegang omongan saya. Mulai besok, saya yang akan transfer. Makasih Alit, tapi ini bekal terakhirku. Mulai besok aku akan pergi merantau. 3 tahun lagi, aku bakal balik dan juga nikahin kamu. aku tunggu kamu kembali, Dit. Ngapain kamu kesini lagi? Pergi! Lit, pegang omonganku. Aku pasti nikahin kamu. Jangan mimpi kamu. Lita itu cocok sama cowok kaya. Saya ini Raditya Anggara yang asli, CEO dari kantor pusat. Cepat, pilih yang benar. Siap, Bos. Dia siapa? Kan aku Raditya Anggara yang asli. Maaf Pak CEO Radit. Sebagai direktur kantor cabang, saya meminta izin Bapak mendadak. Istri saya melahirkan dan saya minta tolong Bapak untuk menghandle kantor cabang dalam beberapa waktu. Tenang aja, kebetulan saya juga mau sidang. Kamu urus saja istrimu. Baik Pak, terima kasih. Hei, pegawai rendahan, ngapain kamu ngintip? Semua ya, kumpul di tengah. Oke, dengarkan semuanya. Karena saya CEO dari pusat, saya mau ruangan ini dirombak. Buatkan kursi gaming, rak buku, tanaman indoor, dan buang meja ini ganti dengan karpet permadani. Uangnya mana, Pak? Pakai uang kalian lah. Pokoknya saya mau semuanya harus ada hari ini. Kalau enggak, kalian saya pecat. Aduh, beli di mana nih? Lagian mana mungkin nyampenya hari ini? Terus belum lagi barang-barang yang lainnya. Tenang, kita pesan lewat Shopee aja. Emangnya barang-barang lainnya ada semua di Shopee? Ada dong. Nih lihat, dari kursi gaming, rak buku, sampai karpet permadani, semuanya ada. Makanya aku selalu ngandelin Shopee. Wah, beneran ada. Tapi waktunya nggak banyak loh. Tenang aja, pengiriman di Shopee itu kan cepat sampainya. Kalian berdua pesan aja, biar nanti aku yang bayar. Sebenarnya kamu itu stok bagian apa sih? Kok duitnya banyak banget? Aku Raditya Anggara yang asli. Jadi kalian berdua nggak perlu takut dipecat. Hei, cukup. Berani-beraninya kamu ngaku-ngaku. Saya CEO yang asli. Ini. Jadi sebenarnya CEO yang asli itu siapa? Bisa-bisanya dia memalsukan kartu namaku juga. Oh maaf, dompet saya ketinggalan. Pas banget ada Pak Romi. Tolong kasih tahu kita, siapa CEO Radit yang asli? CEO Radit yang asli itu ya... Selfie dulu aja lah. Heh, sembarangan ya lo ngambil foto gue. Sini nggak HP lo, hapus foto gue. Oh, maksud Mbak foto yang ini? Ini saya foto selfie membuat saya story, Mbak. Alah, nggak usah alasan deh, bilang aja. Lo mau diam-diam ngambil foto gue kan? Lo nggak tahu gue ini siapa? Nggak tahu. Siapa ya? Hehe, pelayan, lo sini deh. Lo kenal gue kan? Gue ini kan terkenal. Maaf, mbaknya siapa ya? Aduh, gimana sih kalian ini? Kudet banget ya jadi orang. Gue ini seleb tok. Foto gue itu mahal. Sinian HP lo, hapus foto gue sekarang. Atau lo mau gue viralin? Iya. Ya udah, saya hapus ya fotonya. HP saya mati, Mbak. Kebetulan HP saya mati. Halah, nggak usah ngeles deh. Lo mau simpan foto gue kan? Gue tuh udah bilang kalau foto gue itu mahal. Seberapa mahal? Ya kalau gue sebutin, lo berdua juga gak bakal sanggup. Mbak, menu
favorit di sini dan paling mahal di sini apa? Kebetulan Kak, menu terfavorit dan terbestseller di sini ada tongseng kudanil dari Korea. Harganya 5 juta. Tongseng kudanil dari Korea. Oke. Saya pesan satu ya. Heh, belagak sok kaya ya lo. Oh, iya. Ya udah Mbak, kalau gitu saya pesen juga yang sama satu. Kalau saya bayarnya cash ya Mbak ya. Sama nih, sekalian buat Mbaknya. Sisanya ambil aja. Makasih ya Mas. Heh, lo ngehina gue ya? Lo pikir gue nggak bisa bayar apa? Ini lu siapa sih? Rakyat jelatong aja belagu. Hai Ani, jadi meeting kan? Jadi dong, tapi please, lu urus dulu satu curut ini. Dia itu ngambil foto gue tanpa izin. Selamat siang, Pak Romi. Apa kabar? Heh, lo ngapain pakai salaman sama dia? Emangnya dia siapa ya? Dia itu investor kita. Kamu gak bikin dia marah kan? Aduh, maafin saya ya Pak. Oh, saya nggak tahu kalau Bapak itu investor kita. Please jangan pecat saya ya Pak. Kamu lakuin apa ke Pak Romi? Kurang ajar kamu ya. Udah. Acting dia bagus kok. Apa? Iya. Dari kejadian ini, saya melihat ada potensi dan bakat yang bagus dari dia. Dan saya yakin juga, dia ini cocok untuk memerankan di film yang akan kita garapkan. Iya Pak. Makasih banyak loh Pak. Kayak BTW, peran saya apa nanti? Peran yang cocok buat kamu itu cewek gembel yang jatuh bangkrut karena kesombongannya. Apa? Jadi gembel? Permisi mas, bisa pesan makanan nggak ya? Pesan apa? Saya boleh dikasih tahu dulu nggak mas, menunya ada apa aja? Mie goreng, ayam goreng, nasi goreng, soto. Maaf mas, tapi masnya bilangnya kecepatan, boleh diulang? Hah, nyusahin aja. Udah nggak bisa memandang dunia, banyak maunya lagi. Udah mau pesan apa? Atau nggak usah pesan aja sekalian? Anu mas, saya pesan mie goreng aja ya satu. Itu kayak dari tadi lama banget. Udah duduk sini, jangan salto ya. Minyak. Makasih ya mas. Udah tahu. Nggak mau tahu, bersihin. Iya mas, saya bersihin langsung kok mas. Maaf ya mas. Makanya kalau udah tahu mata tuh disfungsi sama lemah jantung, nggak usah susulan keluar. Sain tau nggak? Maaf mas. Satu manusia nggak berakhlak. Dicubit sedikit, baru tahu rasa. Pelayan. Rasanya tadi ada orang deh. Mas, pesan apa mas? Saya mau pesan 5 porsi mie ayam nggak pakai mie, 1 nasi goreng nggak pakai minyak, 2 dada ayam direbus setengah, dan 3 soto nggak pakai kuah. Itu aja. Batagor. Boleh diulang mas? Soalnya kecepatan. Enak aja, profesional dong. Telinga kamu di mana? Jadi cantelan kambing. Udah lama jantung. Mau saya laporin nggak ke manajer kamu? Jangan mas. Saya mau ngelakuin apa aja, asalkan jangan laporin ke manajer saya. Good. Buatkan saya teh. Siap. Sun, matahari, cium. Siapa nih yang matiin lampu? Kok gelap? Nggak bisa lihat. Siapa yang matiin lampu nih? Mas? Asre, gimana sih mas? Saya minta maaf mas. Saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba gelap gini mas. Gimana rasanya buta? Gak enak kan? Makanya jangan jahat sama orang buta. Saya sadar mas, saya salah. Oke, karena kamu ngaku salah, saya bisa kembalikan penglihatanmu jadi normal. Dengan satu syarat. Syaratnya apa mas? Kamu harus minta maaf sama pemuda buta tadi. Deal? Oke mas, saya akan langsung minta maaf. Akhirnya aku bisa ngeliat lagi. Mana laki-laki gondrong tadi? Bodo amat lah. Yang penting aku harus minta maaf ke mas itu. No ya. Mas, jangan dimakan mas. Biar saya ganti yang baru mas. Sekalian saya mau minta maaf mas karena saya sudah keterlaluan sama masnya tadi. Iya mas, nggak apa-apa. Saya udah maafin mas ya kok. Makasih ya mas. Dan Nurul, pergi ke bank transfer semua uang ini untuk istri saya di Jombol. Kebanyakan sayang. Stop. Transfer
transfer sisanya ke istri pacar. Sayang, bosen. Nambah yuk? Mau? Yuk. Dan Nurul, kamu jaga rumah dan jangan lupa transfer uang itu ya. Babu, taruh map ini di mejanya Mas Romi. Kalau ditanya, bilang aja laporan untuk RT. Sumbangan RT kok tebal gini? Rasanya juga aneh. Berarti ini dokumen palsu dong? Karena sebenarnya Aku itu istri sah, Mas Romi. Sah! Nah, sekarang kamu temui istri kamu di dalam ya. Pak Sudi, toh perjodohan ini cuma memenuhi perjanjian almarhum papa aja. Semenjak itu, aku nyamar jadi ART bernikah buat cari tahu sifat asli suamiku. Sayang, mana tantangannya kemarin? Udah ditungguin loh sama Pak RT. Gak ada dokumen apa-apa di sini. Kan Nurul yang kamu suruh taruh. Kurang ajar nih Babu, berani-beraninya belum ditaruh. Oh, bentar ya, aku angkat telepon dari klien dulu. Halo. saya nggak mau naruh berkas ini. Sekolah ya kamu? Sini proposal RT-nya. Dokumen ini itu dokumen persetujuan penjualan rumah kan, bukan proposal RT. Dan dokumen ini nggak bakalan laku tanpa persetujuan istri sah. Jangan so tau ya, aku itu calon nyonya di rumah ini. Dan saya di sini melindungi harta suami saya. Suami? Siapa kamu? Ada apa ini ribut-ribut? Sayang, pembantu kamu ini ternyata istri sah kamu yang nyamar. Aku udah tahu. Maksud kamu Mas? Mana mungkin aku ngebiarin orang lain masuk sembarangan. Aku sengaja diam, cuma pengen lihat siapa yang tulus dan siapa yang bermuka. Jadi selama ini kamu yang kenceng. Nggak kerasa nih. Ih, aku itu istri kamu, bukan pembantu kamu. Ingat, isi kontrak kita. Gara-gara salah casting, aku jadi istri kontrak. Coba kamu acting nolongin nenek. Action. Nek, sini Rita bawain barangnya. Hati cucunya juga boleh. Nice. Ini yang saya cari. Mulai besok, kamu kerja di sini, gaji kamu 50 juta per bulan. Ini, kamu tanda tangan ya. Dan ini, gaji kamu bulan ini. Pinnya ada di belakang. Tayangnya di FTV atau di mana, Pak? Live show, buat jadi istri kontrak. Hah? Kenapa? Kenapa? Salah sendiri nggak bisa lengkap. Kalian, maafin Nenek ya, pas acara nikahan kalian Nenek gak dateng. Gak apa-apa, Nek. Makasih ya, Nek, atas pestanya hari ini. Sama-sama sayang. Oh iya, sebelum pulang Nenek mau ngobrol dulu soal warisan. Oh iya, kata nenek kan kalau udah nikah warisannya bakal langsung cair, Nek. Tapi kayaknya Nenek berubah pikiran, Dedit. Setelah lahiran anak pertama aja ya. Hah? Loh. Kenapa? Nenek kan pengen cepat nimang cicit. Loh, kamu kenapa, Lita? Rita baru nggak enak badan ya. Ya ampun sayang, kamu lupa makan apa gimana? Sayang, aku lagi pengen makan yang asam-asam nih. Jangan-jangan Lita isi. Oh, kalau gitu Nenek harus telepon dulu dokter. Bentar ya. Habis ini, pasti nenek kamu hubungin teman-teman arisannya. Kamu kenapa sih pakai acara improve kayak gitu? Kan aku jaga acting. Lagian ya, biar warisan kamu juga cepet turunnya. Benar juga yang kamu bilang.
Nah, ini dokter Eva. Mulai sekarang dokter Eva tinggal di rumah kita buat mantap cicit nenek. Mas Romi nakal deh. Nanti kalau istri kamu yang pelat polos itu tahu gimana? Kan kita sering banget rapat berdua di meja ini. Kamu tenang aja sayang. Eva itu orangnya gampang banget dibodohin. Nanti setelah kantor cabang ini resmi jadi milikku, aku langsung cerai dia. Jadi ini alasan cabang selalu rugi. Berani banget ya selingkuhin adikku. Eva, kamu lagi pakai apa? Kak Salvina, ini loh Kak, aku lagi pakai minyak kemiri. Oh iya, Kak Salvina kesini tuh mau ngomong sesuatu sama kamu. Ada apa Kak? Mas Romi ada masalah di kantor cabang? Iya, Romi sepertinya main belakang sama salah satu karyawan cewek di kantor. Apa? Nggak mungkin Kak, hubungan kita itu baik-baik aja. Mas Romi juga setia banget sama aku Kak. Sayang, aku pulang. Ada Kak Salvina juga. Mas, Kamu sekarang cantik banget ya. Kamu halus lagi, wangi. Ya udah, aku ke kamar dulu ya. Soalnya aku ada meeting online nanti. tuh kan Kak, Mas Romi itu sayang banget sama aku. Kak, kalau di kantor ada masalah, tolong maklumi Mas Romi ya. Jangan sampai fitnah dia. Adikku udah terlanjur percaya suaminya. Aku harus cari cara lain. Udah ya sayang ya. Mending sekarang kamu balik ke kantor kamu. Nanti malam kita jalan lagi. Mas Romi? Eva, sayang. Kamu kok kesini gak bilang-bilang dulu? Aku mau ketemu Kak Vina di kantor cabang. Kalian kok rangkul-rangkulan? Tadi si Aurelia kan kepleset. Jadi aku pegangin biar gak jatuh. Kepleset? Kepleset sampai rangkulan mesra kayak gitu. Hebat juga level kamu, Rom. Iya dong Kak, soalnya kan aku dulu mantan atlet loh. Bener itu, Miss. Karena adik saya jarang kesini, tolong fotoin kami bertiga ya. Baik, Miss. Eva itu orangnya gampang banget dibodohin. Kenapa tangan kamu gemetar gitu, Aurel? Aku ketahuan. Gimana ini matiin Lagi nonton apaan sih? Cuma video biasa kok. Ini video apa Mas? Kamu selingkuh sama dia? Sayang, aku bisa jelasin. Setelah aku kasih semuanya buat kamu, bahkan perusahaan ini, kamu hianatin aku Mas. Sayang, aku minta maaf ya, aku kilaf. Ini nih, dia yang godain aku. Eva, suami kamu kan sudah ketahuan selingkuh. Kamu mau lakuin apa? Mulai hari ini kita cerai. Good. Mulai hari ini, kalian berdua dipecat. Diam. Aku gak akan nyakitin kamu. Sini kacamatanya. Pakai lagi. Sembunyiin aku di rumahmu. Jalan. Aku bakalan pergi kalau di luar udah aman. Jadi kamu buronan? Kelihatannya. Ini gak kayak yang kamu pikirin. Aku kira kamu Pernah punya trauma tersendiri ya? Pernah ditodong beneran? Muka kamu lebel. ini perbuatan mantan suamiku. Gara-gara aku gak kasih uang buat dia judi. Tetanggaku, cepat sembunyi. Mbak Eva, ini ada makanan buat Mbak Eva. Makasih ya, Bu. Mbak Eva lagi sendirian? Iya, Bu. Emangnya kenapa ya? Mbak Eva tahu nggak sih? Ada buronan yang sadis yang lepas dari kerusakan banget. Nih, serem banget tahu. Mending Mbak hati-hati deh. Mana Mbak lagi sendirian lagi? Iya, Bu. Makasih ya infonya. Ya udah deh, kalau gitu aku pulang dulu ya. Sadis katanya. Jadi kamu kayak gitu? Tergantung kamu percaya yang mana. Maksud kamu? My pejabat sayang, kamu kangen juga sama aku. Istriku seleb top terkenal. Istriku? Kenapa? Kamu selingkuh? Apaan sih? Punya mulut gak disekolahin. Jawab pertanyaanku. Tolong aku. Apa sih? Kamu tuh... Suamiku suka main tangan. Dia suka geprek aku, tolong. Bagus saya viralkan. Aku gak pernah nyentuh dia.
Tapi orang-orang percaya sama video itu. Makanya aku takut. Pantas aja wajah kamu familiar. Tapi aku yakin kamu itu orang baik. Makasih. Eva! Siapa lagi tuh? Itu mantan suamiku. Cepat. Sore. Eva! Kita belum harus bicara, Eva. Kamu udah bawa orang ke sini. Enggak mas, dia cuma... Bacot. Udah sini. Duit. Mana duit? Kamu nggak ngasih duit. Ada. Pergi. Kalau enggak, aku bikin gigimu rontok. Tunggu balasan gue lo. Makasih ya, kamu udah nolongin aku. Sekarang kamu kabur. Sebelum mantan suami aku kesini sama kelompokannya, cepetan. Enggak. Aku nggak akan kemana-mana. Aku bakal ngelindungin kamu sampai titik darah penghabisan. Tapi aku sebenarnya... Mbak, di sini tuh susah kalau nyari taksi. Gimana kalau saya antar? Bener. Halo? Iya, ini aku udah masuk ke mobil kok. Tenang aja ya. Iya, aku tahu kamu udah naik. Update GPS mu lagi biar jelas. Kayaknya dia udah punya pacar deh. Tenang aja, Mbak. Saya bukan orang jahat kok. Iya. Al, by the way, masa nyupir pakai mobil mewah kayak gini gabut ya? Saya juga baru pertama kali nyoba, Mbak. Makasih ya kamu udah nganterin aku. Nanti kapan-kapan aku traktir deh. Sama-sama. Ya, boleh deh kalau kamu mau traktir aku. Yaudah kalau gitu aku duluan ya. Gimana mobil klien kita? Udah enak kan? Udah. Ini baru aja aku coba. Ya wes. Besok lo kasih ya. Iya. Oke. Lid, bukannya tadi lokasimu susah taksi ya? Terus pulang diantar siapa? Bareng cowok. Tapi dia kayaknya orangnya baik deh, Kak. Kamu yakin? Baru pertama kali ketemu loh. Kayaknya mending besok kamu tes dia aja deh. Besok kamu traktir dia makan, biar kakak yang sediain rumah Bobro. Buat apa, Kak? Ya kita lihat reaksinya. Kalau dia nggak rewel, berarti dia emang orang yang tulus benar. Benar juga. Kenapa? Kamu nggak suka ya? Enggak kok, mana mungkin aku nggak suka. Aku tuh tiba-tiba keinget masakan ibu waktu kecil. Mang, pesen cakwe cimolnya satu lagi ya. Syukurlah kalau kamu suka. Oh ya, kali ini biar aku yang traktir kamu ya. Mana mungkin aku ngebiarin wanita traktir aku. Bisa aja kamu. Ya, walaupun gajiku nggak seberapa, tapi masih bisa lah buat makan-makan kayak gini. Enak yuk. Dia lolos tes pertama. Lita, kamu beneran tinggal di sini? Iya. Kamu pasti malu ya? Enggak. Malah tempat kayak gini tuh udah biasa buat aku. Tapi ini tuh tempat gak aman buat kamu. Apalagi kamu itu sendirian. Pacar kamu gimana sih ngebiarin kamu tinggal di sini? Pacar? Iya, yang kemarin teleponan sama kamu itu. Oh, itu Romi kakakku. Syukurlah kalau itu bukan pacar kamu. Jadi, biar aku aja yang lindungi kamu. Gimana kalau kamu tinggal di kos-kosan tanteku? Ya walaupun nggak besar-besar banget, tapi itu aman buat kamu. Makasih ya kamu udah baik sama aku. Sama-sama. Oh ya, ini udah jam kerjaku. Aku balik kerja dulu ya. Iya. Jadi ya. Iya. Gimana? Kayaknya dia lulus deh, Kak. 2 ujian sekaligus. Yang pertama, dia senang ditraktir makanan sederhana. Kedua, masalah rumah bobrok. Dia lebih mentingin kondisi Lita daripada kondisi rumah bobrok ini. Baguslah kalau gitu. Kalau gitu aku bisa tenang. Jadi, boleh nih, Kak.
Bro, kerjanya gimana? Udah beres belum? Orang nanyain noh. Udah siap sih. Ya udah, aku kasihin dulu ya. Tolong jagain. Bangke ini si Radit. Aduh. Loh, kamu ngapain di sini? Iya, ini mobil aku. Hah? Tapi aku masih mau kok kalau kamu yang nyetirin. Sayang, kamu nggak apa-apa kan? Kamu kenapa? Tuh kan, Radit datang sebelum 10 menit. Mana uang kalian? Pak. Kamu jadiin aku bahan taruhan. Ternyata kamu punya anjing yang setia juga ya. Titit, kamu itu cuma boneka voodoo-nya Rosa. Rosa, kamu tahu kan kalau aku itu lagi sakit? Dan aku relain datang jauh-jauh ke sini karena aku khawatir sama kamu. Tapi kenapa kamu ngelakuin kayak gini ke aku? Wah, itu dong aja baper. Ayo guys. Seru. Drama king. Dalam hitungan 3, 2, 1. Dia pasti udah nyamperin aku kan? Mana aku nggak nyamperin? Radit, kamu kok nggak nyamperin aku kayak biasanya? Terus minta maaf? Kamu nggak takut kehilangan aku? Dulu aku emang udah takut kehilangan kamu. Tapi sekarang, aku udah nggak takut setelah apa yang udah terjadi. Maksudnya? Sekarang aku udah sadar. Kalau dari dulu itu kita bukan pacaran. Tapi aku itu cuma nanggung beban. Karena cuma aku yang berjuang di hubungan itu. Sedangkan kamu nggak pernah sama sekali berjuang buat hubungan kita. Dan aku juga udah sadar. Kalau kamu itu cuma sampah. Dan udah saatnya aku membuang sampah. Selamat ya. Sekarang sampah itu punya kamu. Kiki, jangan jadi anak durhaka. Kamu harus nikahi Pak Iksan. Aduh, aku harus gimana nih? Mas, jadi pacarku ya. Nanti sebagai gantinya aku kasih bit karbu. Oh enggak, minimal Pajero kek. Ayolah mas, please. Kalau mereka tahu saya pacaran sama preman, pasti nggak ada yang berani. Ya udah boleh, tapi bentar aja ya. Kiki, buruan kamu nikah sama Pak Iksan. Penghulunya udah datang. Nggak mau. Aku nggak mau nikah sama Am-Am. Lagian mending kalian pergi deh daripada kalian digoreng sama pacarku yang preman. Lagian ngapain sih pakai dijodohin segala? Emang dia Dewi sampai harus dinikahin sama cowok spek walit? Mentang-mentang banyak tato. Kamu pikir saya takut sama kamu? Kenalin nih, CEO dari PT Statue Group. Statue Group kan perusahaan yang baru gue beli minggu lalu. Pemilik sebelumnya juga blasteran Jerman, bukan blasteran Musang. Hei, ngapain kamu ngelamun? Palingan dia ketar-ketir tuan. Secara kan, Statue Group itu adalah perusahaan paling besar di Kabupaten Ancol. Bener juga kamu ya. Paling preman kampung ini juga takut sama bodyguard tuh. Siapa bilang? Panggil semua bodyguard lu, biar gua ratain. Kamu udah gila ya? Kamu tahu nggak kalau orang bayarannya PT Statue itu banyak banget? Kamu bisa didar-derdor loh. Kamu sendirian. Lo tenang aja, yang bakalan didar-derdor tembak atas tuh dia, bukan gue. Barangan lo. Emang lu siapa? Sok jagoan kayak gini. Hah? Ya kalau lo mau tahu, telepon aja bodyguard lo. Ah, I see. Lo nggak punya nomornya kan? Gue ada. Nih, pakai aja handphone gue. Jangan-jangan kamu